Perkenalkan, nama saya Esterlina Brubangun, NPM 2215010032. Di sini saya akan mengerjakan tugas TPT saya dengan modul yang pertama, yaitu pengantar, penilaian dan evaluasi pembelajaran, dan penilaian formatif, sumatif, alternatif, dan autentik. Di mana pengantar, penilaian, dan evaluasi pembelajaran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari proses pendidikan. Keduanya berperan penting dalam membantu guru memahami sejauh mana tujuan pembelajaran telah tercapai, serta bagaimana proses pembelajaran dapat terus diperbaiki dan disesuaikan dengan kebutuhan peserta didik. Penilaian pembelajaran berfokus pada proses pengumpulan informasi mengenai perkembangan, kemampuan, dan hasil belajar peserta didik. Informasi ini digunakan oleh guru untuk memberikan umpan balik, menentukan tindak lanjutan pembelajaran, serta mendukung perkembangan belajar peserta didik secara optimal. Sementara itu, evaluasi pembelajaran merupakan proses yang lebih luas, yaitu menafsir dan mengambil keputusan berdasarkan hasil penilaian untuk menentukan efektivitas pembelajaran, kurikulum, dan strategi pengajar yang digunakan. Melalui penilaian dan evaluasi yang tepat, guru dapat memastikan bahwa pembelajaran tidak hanya berorientasi pada hasil akhir, tetapi juga berproses belajar yang bermakna, adil, dan berpusat pada peserta didik. Di mana yang penilaian pertama itu adalah penilaian formatif, di mana penilaian formatif adalah penilaian yang digunakan selama proses pembelajaran berlangsung. Tujuan utama penilaian ini adalah untuk menentukan perkembangan belajar peserta didik dan memberikan umpan balik secara berkelanjutan. Melalui penilaian formatif, guru dapat mengetahui kesulitan yang dialami peserta didik, memahami tingkat pemahaman mereka, serta menyelesaikan strategi pembelajaran agar lebih efektif. Penilaian ini tidak hanya selalu berbentuk tes, tetapi dapat berupa pertanyaan lisan, diskusi kelas, tugas sederhana, refleksi, atau observasi aktivitas belajar. Dengan penilaian formatif yang baik, peserta didik juga dilibatkan secara aktif dalam proses belajar, karena mereka memahami apa yang sudah dikuasai dan apa yang masih perlu ditingkatkan. Yang kedua itu penilaian sumatif, di mana penilaian sumatif itu dilakukan pada akhir suatu unit pembelajaran, semester, atau program pembelajaran. Penilaian ini bertujuan untuk menilai pencapaian hasil belajar peserta didik secara keseluruhan dan biasanya digunakan sebagai dasar pelaporan hasil belajar. Bentuk penilaian sumatif dapat berupa ujian akhir, proyek akhir, atau penilaian kinerja yang mencerminkan capaian kompetensi peserta didik. Hasil penilaian sumatif membantu guru, sekolah, dan orang tua untuk melihat tingkat keberhasilan pembelajaran yang dilaksanakan. Yang ketiga itu penilaian alternatif, di mana penilaian alternatif merupakan pendekatan penilaian yang tidak hanya bergantung pada tes tertulis, tetapi memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk menunjukkan pemahaman dan keterampilan melalui berbagai cara. Bentuk penilaian alternatif dapat berupa proyek, presentasi, portofolio, eksperimen, karya tulis, atau produk kreatif lainnya. Penilaian ini memungkinkan guru untuk menilai kemampuan berpikir kritis, kreativitas, kerjasama, serta keterampilan pemecahan masalah peserta didik. Melalui penilaian alternatif, pembelajaran menjadi lebih kontekstual dan bermakna, karena peserta didik dapat mengkaitkan materi dengan situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir itu penilaian autentik, di mana penilaian autentik adalah penilaian yang menilai kemampuan peserta didik dalam menerapkan pengetahuan dan keterampilan pada situasi nyata atau mendekati kondisi kehidupan sebenarnya. Penilaian ini menekankan pada proses dan hasil belajar secara menyeluruh, mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Contoh penilaian autentik adalah lain praktik langsung, simulasi, studi khusus, proyek berbasis masalah, dan penugasan yang relevan dengan dunia nyata.
Penilaian ini membantu guru melihat kemampuan peserta didik secara utuh, bukan hanya dari hasil tes semata. Dengan penilaian autentik, peserta didik didorong untuk belajar secara aktif, reflektif, dan bertanggung jawab terhadap proses belajarnya sendiri. Terima kasih.